Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang kelima. Melalui firman Tuhan kita akan mempelajari satu tema, yaitu sehati dan jangan bercabang hati. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kitab Tawarik peduli terhadap suku-suku yang ada di sebelah timur Sungai Yordan. Di sini mereka mudah dilupakan oleh karena terpisah secara geografis. Mereka ditaklukkan oleh Hazael dari Syria dan dibuang 12 tahun lebih awal daripada suku-suku utara. Saudaraku yang Tuhan kasihi, nas kita hari ini menjelaskan sebuah silsilah yang ada di seberang Sungai Yordan, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase. Ketika kita membaca 1 Tawarik 5 ayat 26, kita akan menemukan bahwa mereka ada di sana karena hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Tuhan membawa mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan dari depan mereka. Oleh karena itulah mereka dibuang Tuhan ke seberang Sungai Yordan sampai saat ini. Saudaraku yang Tuhan kasihi, yang menarik di sini adalah sebelum pembuangan terjadi, suku-suku ini adalah suku yang setia dan hidupnya bergantung kepada Allah. Di dalam 1 Tawarik 5 ayat 20, mereka mengalami kemenangan karena mereka berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Karena mereka berseru kepada Allah, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Maka dari situ dapat kita simpulkan, kemenangan mereka bukan karena kehebatan mereka, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kemenangan mereka. Saudaraku yang Tuhan kasihi, namun di sini sangat disayangkan bahwa suku-suku yang telah mengalami kuasa Tuhan, mereka berubah setia dengan menyembah Allah lain. Mereka tidak setia lagi menyembah Allah yang telah menolong mereka berperang. Mereka berbalik menyembah Allah dari bangsa-bangsa lain yang telah Tuhan hancurkan. Hal ini membuat Tuhan murka, dan akhirnya Tuhan membuang mereka ke seberang Sungai Yordan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui firman Tuhan hari ini ada 4 bagian dari ayat ini. Bagian yang pertama ada di ayat 1 sampai ayat 10, merupakan suku Ruben. Karena dosanya, Ruben kehilangan berkat untuk Yusuf dan kepemimpinannya dialihkan ke Yehuda. Bagian yang kedua yaitu di ayat 11 sampai ayat 17. Ini merupakan suku Gad. Seperti dengan Ruben, Gad sedikit berperang dalam sejarah Israel. Karena itu wilayah Gad yang sah disebutkan. Bagian yang ketiga yaitu di ayat 18 sampai ayat 22, merupakan kemenangan suku-suku seberang Sungai Yordan. Di sini berbicara tentang kekuatan melawan mereka. Mereka berseru kepada Allah dan Allah memberikan kemenangan. Bagian yang keempat yaitu di ayat 23 sampai ayat 26, merupakan setengah suku Manase. Banyaknya keturunan dari suku Manase menunjukkan bahwa mereka diberkati Allah.
Berlawanan dengan ayat 18 sampai ayat 26 mencatat kekalahan suku Manase karena ketidakkesetiaan mereka dalam perjanjian dengan Allah. Akibatnya mereka jatuh ke tangan orang asing. Namun mereka tidak dihancurkan sebelumnya. Dan penulis kitab Tawarik ingin agar mereka kembali berharap untuk pemulihan. Saudaraku yang Tuhan kasih, tujuan dari renungan pada hari ini adalah kesetiaan Allah bukanlah hal yang mudah. Bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Hari ini kita bisa setia, tetapi besok kita berubah tidak setia lagi kepada Allah. Hal ini harus kita waspadai, karena Allah tidak suka dan membenci umatnya melakukan penyembahan berhala, padahal mereka mengalami segala kebaikan dari Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku yang Tuhan kasih, baiklah kita hari ini memohon agar Tuhan tetap setia dan kita tidak bercabang hati dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.